Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Segala hormat hanya bagimu Tuhan. Terima kasih, kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Aku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Aku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku
bersyukur Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan Engkau. Dan semua hormat, semua sembah hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik, untuk hari yang indah Tuhan, untuk anugerah-Mu yang besar yang Kau sediakan bagi kami. Kami mau terus bersyukur, kami mau terus bersorak demi nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai, untuk memuji Engkau, untuk lebih lagi meninggikan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh kembali memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Itu semua karena Tuhan kita yang begitu hebat. Itu semua karena Tuhan kita yang penuh dengan anugerah. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk lebih lagi kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan karena hanya Tuhan yang layak untuk disembah, ditinggikan. Haleluya! Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari bersorak-sorai bagi nama Tuhan, mari tinggikan Tuhan. Oh haleluya, oh saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, haleluya. Yesus, selamanya Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, dahsyat
Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau
ada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya, hanya Kau Yesus, hanya Kau Allah, kami sembah. Haleluya. Ya, Shalom Elohim. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada hari ini mengambil satu tema yang dari berseri, yaitu bagian daripada membangun karakter ilahi. Bagaimana di akhir zaman ini kita menjadi seperti Yesus, jemaat yang memiliki integritas, memiliki nilai-nilai kerajaan Allah, jemaat yang menjadi saksi. Dan tema kita secara khusus hari ini adalah menjalin hubungan kasih. Nah, menjalin hubungan kasih ini mempunyai tujuan supaya kita sebagai jemaat senang bersekutu dengan saudara seiman. Lalu jemaat berbagi kasih dengan sesama manusia, dan yang tiga, jemaat senang saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Betapa pentingnya pada hari-hari ini, di akhir zaman ini, dalam keadaan pandemi, kita seperti terpisah satu sama yang lain, dalam keadaan yang sukar, maka kita harus semakin banyak bersekutu, ya, saling memperhatikan, saling mendoakan, bahkan kita juga bisa berbagi kasih kepada sesama yang dalam keadaan kesulitan, kesukaran. Oleh sebab itu, sebelum kita lebih dalam lagi, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh menikmati firman Tuhan. Urapi kami, kuduskan kami, layakkan kami, untuk firman ini boleh jatuh di tanah yang subur, tumbuh dan berbuah lebat. Firman menjadi iman, dan kami bisa menjadi pelaksana firman yang kuat. Kami melakukan firman, menjalin hubungan kasih, menjadi gaya hidup kami, sikap, perilaku, dan kebiasaan kami. Kami suka bersekutu, saling mendoakan, dan kami juga boleh punya kemampuan untuk berbagi pada sesama. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Allah yang hidup. Haleluya, dalam nama Yesus, amin. Di dalam kita membangun hubungan kasih ini, saya akan melakukan penjelasannya, pendekatan dari situasi akhir zaman. Sesuai perintah Tuhan untuk jemaat Tuhan di akhir zaman, mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan Yesus dua kalinya, dan untuk kita siap mengalami pengangkatan jemaat pada waktu Tuhan Yesus datang menjemput di awan permai. Maka ada firman Tuhan di dalam kitab Ibrani 10 ayat 24 berkata demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Artinya saudara, kita harus makin meningkatkan, saling memperhatikan, telepon-teleponan, cek gimana kabarnya, kemudian saling monitor, supaya kita boleh saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik, saling mendoakan. Dan Alkitab berkata ayat 25-nya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, menjelang kedatangan Yesus kedua kali, menjelang pengangkatan jemaat yang semakin dekat. Jangan kita meninggalkan ibadah, justru kita harus semakin giat beribadah, semakin giat saling menasihati,
di dalam ibadah kita ada saling menasihati, di dalam ibadah kita ada saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Nah, itulah yang Tuhan mau kita lakukan pada hari-hari ini menjelang Tuhan datang 2 kali. Semakin giat beribadah, artinya semakin saling menasihati, semakin giat di dalam memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Nah, saudara, firman Tuhan berkata pada hari-hari terakhir keadaan makin sukar. Nah, kesukaran ini dihadapi karena keadaan manusia itu sendiri banyak yang berdosa, tetapi juga karena bencana alam dan sebagainya. Nah, sekarang ini dalam keadaan pandemi, kita juga sukar dalam segala hal, dalam berhubungan, juga dalam pekerjaan, dalam keuangan, segala perkara, saudara. Tetapi saudara, dalam keadaan sukar bagaimanapun juga ada perintah Tuhan buat kita, anak-anak Tuhan, yang mengasihi Allah dengan segenap akal budi, dengan segenap hati, tetapi juga mengasihi sesama manusia. Nah, mengasihi sesama manusia inilah yang kita perdalam pada season kita pagi hari ini. Tuhan memberikan satu ilustrasi bagaimana kita harus sangat berbuat baik pada hari-hari ini, menjalin hubungan kasih menurut khotbah Yesus tentang akhir zaman dalam Matius 25 ayat 31-46. Jemaat yang menjalin hubungan kasih adalah jemaat yang menjadi Kristen kualitas domba, atau menjadi manusia berkualitas domba, tapi saya langsung sebut Kristen kualitas domba, artinya punya karakter seperti Yesus, penuh kepedulian dan rela berkorban. Tuhan Yesus selama di bumi, dia penuh kepedulian, dia rela berkorban untuk orang lain, bahkan dia mati di kayu salib untuk menggantikan kita semua, supaya kita yang percaya padanya diselamatkan, beroleh hidup yang kekal. Nah, dalam Matius 25 ayat 31-34 ini ada istilah Kristen domba melawan Kristen kambing. Ya, di dalam Matius 24 dan 25 Tuhan memberikan ilustrasi, ada hamba yang setia, ada hamba yang jahat. Ada Kristen 5 gadis bijaksana, ada Kristen 5 gadis bodoh. Ada Kristen yang 2-5 talenta, rajin mengembangkan bakat karunia. Ada Kristen 1 talenta, pemalas. Dan sekarang kita lihat ada Kristen domba, ada Kristen kambing. Nah, di dalam ayat 31 dikatakan, dan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Anak manusia datang dalam kemuliaannya, semua malaikat bersama dengan dia. Ini adalah peristiwa yang kita sebut second coming. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit Bapak Ibu kronologi akhir zaman. Ya, sekarang kita ada dalam zaman gereja. Nah, puncak daripada zaman gereja ini adalah revival, kebangunan rohani. Akan ada pencurahan Roh Kudus yang terbesar sebelum Yesus menjemput mempelainya. Nah, saudara, pada saat itu banyak jiwa-jiwa akan datang pada Tuhan. Terjadi penginjilan, terjadi pertobatan massal. Tetapi dalam hal ini, saudara, mereka tidak mudah untuk langsung percaya Yesus. Walaupun kita menginjil berkali-kali, mereka juga mau melihat sikap perbuatan kita. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Jadi kita harus menunjukkan sikap perbuatan baik kita. Dan mereka akan memperhatikan, oh kamu kok bisa ya, dalam keadaan kekurangan bisa membantu saya. Kok kamu bisa bertahan ya, tidak mengalami keterpurukan atau tidak mengalami, bisa menang pada persoalan, pada perkara, banyak perkara kita bisa menang. Nah, pada waktu mereka bertanya itu kita jawab, itulah karya Kristus dalam hidup saya. Itulah karya Tuhan Yesus dalam hidup saya. Dan mereka mencari tahu siapa itu Yesus. Dan selanjutnya Injil diberitakan dan mereka pun akan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu peristiwa jadi puncak daripada masa gereja. Kemudian setelah pengangkatan jemaat, akan ada 7 tahun masa kesusahan Israel. Terambil dari Daniel 9 ayat 27, ada 1 kali 7 masa, di mana 3,5 tahun pertama, ini adalah awal kesusahan Israel, tetapi pada waktu itu Tuhan pakai 144.000 orang Yahudi, penginjil Yahudi, untuk memenangkan banyak jiwa. Puncak kebangunan rohani justru terjadi di 3,5 tahun pertama ini, setelah gereja diangkat, karena Tuhan pakai bangsa Israel menginjil di seluruh dunia. Nah, setelah itu, ada pengangkatan di pertengahan 7 tahun inilah, orang-orang penginjil Yahudi ini, 144.000 orang Yahudi mengalami pengangkatan. Kemudian masuk masa Antikristus 3,5 tahun kedua. Masih ada penginjilan yang dilakukan oleh Musa dan Elia, tapi masa sukar.
Dan pada masa itu orang yang mempertahankan imannya pasti dipenggal kepalanya, akan jadi martir. Dan di akhir daripada 7 tahun ini akan ada pengangkatan lagi, itu para martir, dan Musa Elia juga akan mengalami pengangkatan, dan semua bertemu di surga untuk masuk pesta kawin anak domba. Setelah kita terima mahkota, Yesus jadi raja, turun ke dunia, itulah yang disebut second coming, untuk kemudian Yesus menjadi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, saudara, ketika Tuhan sudah datang kembali ke dunia ini, dikatakan anak manusia datang dalam kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di depannya. Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Nah, memang ini adalah pemisahan bangsa-bangsa, ya, tetapi ada bangsa yang memiliki karakter domba, ada yang memiliki karakter kambing. Saya langsung to the point aja kepada orang Kristennya. Ada Kristen domba, ada Kristen kambing. Nah, ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing sebelah kirinya. Kita akan perhatikan bagaimana Kristen kualitas domba ini. Tapi kita juga akan perhatikan yang kambing di sebelah kirinya. Raja itu berkata pada mereka di sebelah kanannya, kepada yang kualitas domba, "Mari kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Saudara, orang-orang Kristen yang kualitas domba yang menjadi seperti Yesus yang rela berkorban, penuh kepedulian akan menerima kerajaan, artinya akan ikut memerintah bersama Kristus. Ini di dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, bagaimana sikap Kristen domba atau ciri Kristen kualitas domba ini? Nah, kita berkata, ketika aku lapar, kamu memberi aku tuh minum. Memberi aku makan, maaf. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Perhatikan saudara, ini ada sikap perbuatan baik yang luar biasa. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan mengunjungi engkau?" Nah, saudara, orang-orang benar ini siapa? Orang-orang yang berkualitas domba. Ya, mereka yang sudah menerima kerajaan ini bertanya, ya, kok kami bisa dapat kerajaan, kok kami dapat penghargaan, reward? Ya, bila manakah kami melihat engkau lapar sehingga kami bisa memberi engkau makan, atau waktu engkau haus dan kami memberi engkau minum, dan sebagai orang asing kami memberi tumpangan, dan saat engkau telanjang kami beri engkau pakaian, dan saat engkau sakit dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Maka raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah, raja ini Tuhan Yesus, saudara. Dia berkata, sesungguhnya apa yang kita lakukan pada orang-orang yang hina, atau orang yang sukar, yang telanjang, yang haus, yang lapar, yang asing, yang kita lakukan yang baik untuk mereka, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Jadi oleh karena kita melakukan untuk Tuhan, maka Tuhan berikan kerajaan, Tuhan berikan penghargaan. Nah, tetapi bagaimana dengan nasib yang kambing? Nah, di sini saya simpulkan dulu, menjalin hubungan kasih, caranya adalah, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi saudara, apapun kita ketemu orang, bagaimanapun, ya lakukan saja karena kita melakukannya untuk Tuhan. Tapi ia juga berkata kepada yang di sebelah kirinya, kepada kambing, "Enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikatnya." Wah, pilihan cuma dua, terima kerajaan
atau masuk neraka. Nah, saudara, nanti saya akan jelaskan bahwa betapa sulitnya di akhir zaman ini pilihan yang Tuhan berikan, harus menang masuk surga, atau kalau tidak bisa murtad masuk neraka, nyah dari hadapanku, orang terkutuk, masuk di api kekal. Kenapa? Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Mereka pun menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, kami tidak melayani engkau. Kapan kami tidak melayani engkau? Nah, saudara, dia menjawab pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Jadi segala sesuatu yang tidak kita lakukan, perbuatan baik yang sebenarnya harusnya kita lakukan, tidak kita kerjakan untuk orang-orang yang sedang telanjang, yang haus, yang lapar, yang susah, kamu tidak melakukannya untuk aku. Artinya kita tidak melayani Tuhan. Jadi dalam konteks ini, Tuhan mau kita melayani Tuhan melalui berbuat baik pada sesama, pada orang yang susah, terutama yang paling hina, artinya orang yang dalam betul-betul keadaan terpuruk. Dan mereka akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup kekal. Nah, saudara, ini cukup mengejutkan ketika saya renungkan. Ya, rupanya kita berbuat baik pada hari-hari ini adalah kita melakukan kehendak Tuhan, itu kita sedang melakukan untuk Tuhan. Dan itu adalah seperti domba, punya karakter Kristus, rela berkorban dan penuh kepedulian. Nah, tetapi kalau kita tidak melakukan perbuatan pada orang lain, saudara, kita berarti tidak ada Kristus dalam hidup kita, dan dikatakan itu tidak diselamatkan, dikatakan masuk neraka. Jadi kenapa kita harus menjalin hubungan kasih hari-hari ini? Supaya kita mengobarkan perbuatan baik kita membangkitkan kepedulian, sharing and caring, saling berbagi dan saling peduli, karena dengan itu kita pasti diangkat, pasti masuk surga, memerintah bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi kalau kita tidak punya kepedulian pada orang lain, nampaknya mungkin akhirnya kita akan kecewa sama Tuhan, akhirnya kita akan murtad, karena akhirnya neraka. Nanti kita akan lihat lebih jauh, saudara. Tapi saya mau bagikan sedikit. Silakan Bapak Ibu membaca Alkitab dari Matius 24, Matius 25. Sebagian besar mereka yang, sebelum saya masuk di dalam akhir firman ini, saya mau masuk di dalam situasi di akhir zaman ini akan terjadi dua pemisahan, ya, pemisahan dua jenis Kristen, dan kita harus masuk jenis Kristen yang benar sesuai kehendak Tuhan. Karena kalau kita tidak bertobat atau tidak berubah, tidak melakukan pembalikan keadaan, malah akan kena hukuman kekal. Sebagai contoh, hamba setia dan hamba yang jahat. Nanti baca Matius 24 ayat 48. Apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuhan tidak datang-datang, ya, tidak berjaga-jaga, memukul hamba-hamba yang lain, minum bersama pemabuk, mabuk harta, mabuk duniawi, mabuk kedagingan, dan juga mabuk di dalam dusta iblis dan sebagainya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang munafik. Di sanalah terdapat peratapan ketak gigi. Saudara, saya keluar sedikit dari tema, karena ini penting sekali. Pastikan Anda tidak jadi hamba yang jahat, karena hamba yang jahat akan masuk neraka. Terdapat peratapan dan ketakan gigi. Jadi pastikan jadi hamba yang setia, yaitu setia menantikan Tuhan, penuh kasih persaudaraan, dan seterusnya. Demikian juga 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Nah, gadis bodoh ini, Matius 25 ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi membeli, ya, mereka kehabisan minyak, mereka beli minyak, lalu tiba-tiba Tuhan Yesus datang, kemudian datang juga gadis-gadis lain itu, dan berkata, Tuhan, bukakan kami pintu. Ya, si gadis bodoh ini, Tuhan, bukakan kami pintu. Apa jawab Tuhan? Tapi yang menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Tidak dikenal Tuhan. Ya, berarti tidak masuk dalam kerajaan surga. Karena itu berjaga-jagalah.
5 gadis bodoh bisa tidak masuk kerajaan surga. Kristen 25 talenta lawan 1 talenta. Nah, si talenta ini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu. Ya. Nah, lalu apa kata Tuhan? 1 talenta ayat 26. Maka jawab Tuhannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas." Nah, bagaimana nasib hamba yang jahat, hamba yang malas? Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan paling gelap. Di sanalah terdapat rata gigi. Jadi Kristen 1 talenta yang tidak mau mengembangkan bakat, karunia, malas berprestasi, maka bisa masuk surga juga. Itu bisa murtad. Nah, lalu Kristen domba dan kambing. Nah, kambing ini, ia berkata pada mereka yang sebelah kirinya, "Enyahlah daripadaku. Ya, kamu orang terkutuk." Saudara, rupanya orang yang tidak punya kepedulian, dia tidak mau melayani sesama, itu dalam keadaan terkutuk. Dan dia akan masuk di mana iblis berada. Mengerikan. Ya, dan mereka akan masuk tempat siksaan kekal. Jadi saudara coba perhatikan, baca lagi Matius 24, Matius 25. Pilihannya hanya 2, masuk kerajaan kekal atau masuk siksaan yang kekal. Ini sedikit bonus daripada pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan akhirnya kita akan melihat firman Tuhan sebagai berikut. Ibrani 13, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan lupa memberi tumpangan kepada orang. Artinya kita siap menyediakan makanan bagi yang memerlukan, mengusahakan kebutuhan warga atau hamba Tuhan yang sedang bermisi. Nah, saudara, mungkin ke depan ini pandemi masih panjang dan orang mulai sukar. Nah, kita dulu berdoa, saudara, Tuhan berikan kami berkelimpahan. Artinya tidak hanya cukup buat kami, tetapi juga ada orang-orang yang membutuhkan, kita bisa bantu. Kita punya sikap perilaku untuk mental menolong. Ya, kita ingin berbagi pada sesama. Karena dengan itu kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu hidup dan mereka akan melihat bahwa itu ada keselamatan kekal melalui kesaksian hidup kita. Kita juga melihat banyak hamba Tuhan bermisi, mereka mungkin datang dari berbagai kota, kita berikan tumpangan, mungkin Tuhan utus mereka di wilayah kita, di kota kita. Nah, sebab itu dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Karena dengan kita menolong, membantu orang lain, tanpa sadar mungkin kita menjamu malaikat. Ini peristiwa terjadi pada waktu Abraham. Dia berjumpa dengan 3 orang, dan mereka cukup lelah, dan Abraham bilang, "Tinggallah di sini. Ya, biar kami memberikan makanan, mencuci kaki, refreshing dulu." Dan akhirnya Abraham memberikan makanan roti dan daging, dan mereka puas, sudah segar kembali. Dan pada waktu itu ternyata mereka adalah malaikat memberitakan, "Tahun depan kamu akan punya anak." Saudara, kalau mungkin Abraham tidak peduli, dia tidak akan dapat good news, jadi tidak akan dapat kabar baik ini, dan mungkin tertunda lagi kelahiran Ishak. Tapi karena Abraham punya sikap perilaku, kebiasaan yang baik, dia memberikan tumpangan, dia memberikan makanan, minuman, bahkan membasuh kaki supaya disegarkan kembali, dan akhirnya dapat berkat Tuhan. Saudara, Tuhan bisa memberkati pada waktu kita memberkati orang lain terlebih dahulu. Kita bisa dapat pesan-pesan Tuhan, kita bisa dapat good news, ada mujizat bisa terjadi. Siapa tahu kita sedang menjamu malaikat-malaikat. Nah, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang hukuman. Artinya, tolonglah mereka, orang-orang yang masih terikat dosa, atau yang belum menerima keselamatan dalam Kristus. Jadi kita kerja keras di hari-hari ini adalah untuk berbagi, peduli pada orang lain, dan berusaha untuk berbagi. Ingatlah kan orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup dalam dunia ini. Artinya tolonglah orang-orang yang lemah. Kita sendiri juga masih lemah, tetapi ketika kita menolong orang lain, kita duluan ditolong. Tuhan akan memampukan kita sehingga kita juga boleh mengatasi segala persoalan kita. Jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan pada Allah. Ibrani 13 ayat 16. Jadi jangan lupa berbuat baik. Nah, jadi saudara, perbuatan baik ini yang akan sangat dituntut di hari ini. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Tanda bukti kita beriman adalah kita terus berbuat baik, memberi bantuan, karena korban demikianlah yang berkenan pada Allah.
itulah yang disukai oleh Tuhan, karena memang hari-hari ini sangat sulit. Akhirnya menjalin hubungan kasih dengan jemaat, bersekutu dengan saudara seiman. 2-3 orang berkumpul, kita upayakan ada kelompok-kelompok kecil, masih bisa kumpul, doa bersama, berbagi kasih dengan sesama, mereka dalam kesukaran, dan juga dengan jemaat senang saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan kita saling mendoakan, jadi perisai doa, maka kita akan kuat menghadapi hari-hari ini, luput dari malapetaka, menang pada masa sukar, pasti diangkat, dan memerintah bersama Yesus 1000 tahun lamanya. Dan akhirnya kita genapi Ibrani 10 ayat 24-25, marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih pekerjaan baik, semakin giat beribadah, semakin giat saling mengasihi menjelang hari Tuhan mendekat. Semakin giat ibadah, semakin giat saling mengasihi, semakin giat dalam memperhatikan, mendorong dalam kasih pekerjaan baik menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, dan biarlah menjadi firman yang memampukan kita melakukan, bukan hanya tahu, tetapi ada berkat Tuhan. Siapa tahu yang Anda layani juga adalah malaikat-malaikat. Tuhan membawa berita-berita baik, kabar-kabar baik di masa sukar ini, mujizat terjadi, dan memerintah bersama Yesus 1000 tahun lamanya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, di tema menjalin hubungan kasih ini, kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Kami pertama memperhatikan sesama kami, saudara-saudara seiman. Kami saling mendoakan dan saling berbagi, saling menguatkan, mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Dan kedua juga mampukan kami Tuhan untuk berbagi pada orang-orang yang susah, mereka yang hina. Kami melakukan yang baik, kami melakukannya untuk Tuhan, maka ada reward, penghargaan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi mempelai Kristus. Mungkin kami juga tambahkan, jadikan kami hamba yang setia, yaitu yang berjaga-jaga menyongsong datang Tuhan, tidak terjerat oleh kemabukan duniawi ini. Tetapi kalau kami mungkin sempat terjerat jadi hamba yang jahat, cepat kembalikan keadaan, supaya kami hamba yang setia ini siap diangkat masuk surga. Kami juga sadar Tuhan, 5 gadis bodoh tertinggal, tidak masuk ruang pesta kawin anak domba. Oleh sebab itu kumpulkan minyak terus, supaya kami menyala-nyala dalam Tuhan. Lewat doa pujian penyembahan. Juga kami ada Kristen 2 talenta, karena 1 talenta malas mengembangkan bakat karunia. Dikatakan Tuhan, hamba yang jahat, malas, masuk neraka juga. Bahkan hanya Kristen kambing yang tidak peduli pada sesama juga masuk neraka. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk menjadi Kristen domba, menjadi seperti Yesus, penuh kepedulian, rela berkorban. Dan kami sanggup menjalankan kasih persaudaraan, dan kami boleh menjadi garam dan terang, dan kami boleh menjadi alat Tuhan untuk menjadi teladan, memenangkan banyak jiwa, dan bumi penuh kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim. Kekasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya turun atasmu, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati dengan kesehatan yang prima, memberkati pekerjaan, karir, dan profesimu dengan sukses, memberkati segala usaha dan bisnismu dengan berhasil untung, memberkati studimu, memberkati seluruh kehidupan dan pelayananmu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.